Pentingnya belajar Tao sedini mungkin. Tak dapat dipungkiri, ada saja orang yang masih takut untuk belajar Tao. Mengapa bisa takut? Wajar saja, biasanya dikarenakan kurang pemahaman tentang makna Tao, sehingga menganggap Tao itu misterius. Hal ini sungguh disayangkan. Sebetulnya dewa adalah Tao, sehingga orang-orang yang bersembayang di kelenteng sudah berjalan menuju Tao. Tao adalah peraturan atau jalan kebenaran yang harus kita tempuh. Dalam kehidupan sehari-hari sudah terdapat Tao, yaitu peraturan-peraturan atau cara-cara untuk menjadi manusia yang sempurna. Jadi, belajar Tao atau Siu Tao adalah belajar untuk mengerti peraturan-peraturan untuk menjadi manusia yang sempurna. Kemudian, mencari cara untuk mendekati dewa-dewi. Belajar Cheng-Li-nya menjadi manusia. Belajar Tao selalu mengutamakan U atau kesadaran, bukan larangan. Karena U meliputi semua bidang dan berfungsi sebagai kompas dari Li atau aturan, Fa atau cara, dan sikap. Dimanapun segala tindakan yang kita jalankan harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berlaku. Kita perlu bersikap tidak kaku dan fleksibel terhadap perubahan yang terjadi, sehingga semua perubahan dilakukan berdasarkan U atau kesadaran. Jika kita bisa U atau sadar, segalanya akan berjalan lancar tanpa banyak kendala atau perselisihan dan meminimalkan risiko yang mungkin muncul. Semuanya berjalan secara alamiah, mengikuti alam serta zaman dan kondisi tanpa berlebihan, sehingga tingkah laku kita baik terhadap diri sendiri maupun orang lain menjadi berfaedah. Dampaknya akan berbeda jika kita mengandalkan larangan. Dengan banyak larangan akan muncul banyak kekangan. Jika sudah banyak kekangan, kita akan tidak bebas dan menjadi kaku. Sulit menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Otomatis jalannya akan menjadi tidak lancar dan timbul banyak kendala. Dengan menggunakan U atau kesadaran, kita berusaha selalu berpikir dengan daya nalar atau logika, serta belajar mengendalikan hidup kita dengan menciptakan keseimbangan agar tidak terjerumus ke dalam sifat yang berlebihan. Misalnya, terlalu pendiam atau terlalu banyak bicara, terlalu baik atau terlalu jahat, terlalu gemuk atau terlalu kurus, terlalu pelit atau terlalu boros, terlalu galak atau terlalu sabar, terlalu berani atau terlalu takut, terlalu banyak atau terlalu sedikit, dan seterusnya. Berikut adalah contoh sederhana pemikiran yang mengutamakan U atau kesadaran daripada larangan. Saat tubuh kita
dalam kondisi kurang sehat, tentu saja kita membutuhkan banyak sumber gizi dari makanan untuk membantu proses pemulihan dengan cepat. Salah satu sumber gizi yang penting adalah protein daging. Jika kita bersikeras menolak untuk mengonsumsi daging, maka proses pemulihan tubuh kita menjadi terganggu, bukan? Sebaliknya, jika kita menyadari kelebihan berat tubuh kita yang menyebabkan penumpukan lemak di seluruh tubuh, maka dengan kesadaran penuh kita perlu mengatur kembali pola makan, seperti mengurangi makanan yang banyak mengandung lemak dan daging, serta menambah asupan serat dari buah dan sayur. Semuanya kita lakukan dengan kesadaran penuh dan alamiah untuk mengoptimalkan kesehatan kita. Walaupun kita menyayangi binatang, tetapi pada saat nyamuk demam berdarah atau malaria sedang menggigit kita, apakah kita akan membiarkan nyamuk tersebut tetap menggigit kita sampai tuntas? Padahal nyamuk tersebut dapat menyebabkan penyakit yang berbahaya. Atau kita tiup saja agar terbang dari kita lalu hinggap di orang lain? Bagaimana jika ternyata hinggapnya malah berpindah kepada keluarga yang serumah dengan kita? Jika kita menggunakan atau kesadaran bahwa nyamuk tersebut akan membahayakan kita dan orang-orang di sekeliling kita, maka dengan membunuhnya berarti kita sudah menyelamatkan hidup kita dan orang-orang di sekitar kita. Dengan menyelamatkan diri kita dan orang-orang di sekitar kita, maka seekor nyamuk yang kehilangan nyawa tidak menjadi hal yang sangat berarti, bukan? Meskipun kita senang mengobrol dengan siapapun yang kita jumpai, tetapi saat kita sedang menghadiri acara khusus yang membutuhkan keseriusan seperti rapat atau seminar, sudah tentu kita harus berusaha mengendalikan diri kita untuk tidak mengobrol pada saat acara sedang berlangsung, bukan? Orang yang belajar Tao menggunakan kitab suci Tai Sang Lao Jun Zhen Jing sebagai pedomannya. Dalam kitab tersebut terdapat pengertian dalam berbagai bidang seperti pengetahuan ilmiah, filsafat, sosiologi, kesehatan, kedewaan, dan lain-lain. Oleh karena itu, mereka yang belajar Tao akan memiliki pengetahuan yang luas, sehingga saat mereka diberi sedikit keterangan, mereka dapat menangkap arti yang banyak. Walaupun tidak ada larangan, orang yang belajar Tao dengan kesadaran atau tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan dirinya dan lingkungan sekitarnya. Orang yang belajar Tao memiliki kesadaran waktu yang tepat untuk berbuat atau tidak berbuat dan tidak mencari gara-gara. Pastinya mereka juga sehat jiwa dan raganya karena senantiasa berusaha menuju kesempurnaan dengan menciptakan situasi tentram, aman, dan damai dengan siapapun. Penting sekali untuk sedini mungkin belajar Tao agar kita dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih baik.
Dengan meninggikan U atau kesadaran, kita dapat mengurangi kecerobohan dari tindakan kita yang mungkin menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Tao dapat menginsafkan dungu tuli dalam dunia, supaya manusia dapat mengerti inti-inti bahaya atau bahagia dalam penghidupan sehari-hari. Tidak saja dapat membantu mendekati rejeki atau menjauhi bahaya, dalam bidang kesuksesan atau kegagalan juga dapat dihadapi dengan tenang-tenang terhadap diri atau orang lainnya, seakan-akan disinari kecerdasan yang terang dan memupuk kepositifan dalam pandangan hidup masing-masing.